potensi manusia itu beragam, Iya. gitu. Kalau wadahnya juga beragam, maka kita bisa membuka peluang setiap potensi itu terwadahi. Gitu. Halo semuanya, selamat datang di Lekat, lebih dekat podcast SMA unggulan BPPT Al-Fatah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah pembina TV unggulan. Selain pembina TV unggulan, beliau juga sebagai guru mapel bahasa Indonesia teman-teman. Dan beliau juga bergabung di komunitas yaitu Aksara. Ingin tahu keseruan dan kelanjutannya apa itu Aksara dan TV unggulan? Gimana sejarahnya? Langsung saja kita tanya-tanya. Halo Bu Nila. Halo Mas Zodi. Gimana nih kabarnya Bu Nila? Puasa-puasa masih semangat gak ini Bu Nila? Alhamdulillah baik. Puasa gak Bu Nila? Puasa. Oh, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Masih puasa ya Bu Nila? Masih kuat. Kuat Bu Nila. Oke Bu Nila, ini Kalau Zodi puasa gak? Oh, saya puasa Bu Nila. Alhamdulillah. Saya puasa. Masya Allah. Ini hari keberapa ya Pak? Keempat, alhamdulillah masih full. Keempat. Semoga tidak bolong lah. Amin. Masih diberi kekuatan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin, amin. Oke Bu Nila, ini kan banyak ini request anak-anak teman-teman untuk mengundang pembina TV unggulan gitu. Oh iya dah? Iya Bu Nila, banyak itu yang nyuruh. Nggak tahu apa yang ingin ditanyakan ini. Pokoknya ingin tahu saja sejarah TV unggulan. Sejarah, ya, sejarah, oke. Gimana asal usulnya, gitu berdirinya. Dan Bu Nila itu gabung di komunitas apa aja, gitu. Kan juga di Aksara juga sih, Bu Nila ini. Terus menjadi guru mapel bahasa Indonesia juga. Beliau ini sangat aktif teman-teman. Gimana tuh? Karyanya itu aktif sekali. Oh gitu, iya, semangat ya. Apa saya perlu mengurangi kesemangatan saya biar standar aja gitu? Jangan, kalau perlu ditambah semangatnya Bu Nila, gitu. jangan dikurangi. Iya. Bisa aja terus. Oke. Insyaallah Bu Nila semangatnya. Semangat ya. Nah ini Bu Nila, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan. Alasan Bu Nila ini jatuh cinta pada dunia digital dan aktif di komunitas itu loh Bu Nila. Oh ya, kan apa? Sangat aktif gitu. Saya jadi sungkan di ada kata sangat gitu di sebelum aktif. Bener, iya. Tapi kalau itu membawa dampak positif dan minta dipertahankan ya udah saya pertahankan. Nanti kalau misalnya ada request untuk turunkanlah Bu Nila keaktifannya, nanti saya boleh juga tuh. Jangan. Oh jangan, oke. Bu Nila jangan diturunkan semangatnya. Oke. Kalau perlu ditambah. Oke, kita mulai dari ketertarikan saya pada literasi mungkin dan digital ya. Oke. Saya itu di sekolah ini tergabung di 2 komunitas, Mas. Komunitas Aksara itu berdiskusi, membaca dan menulis. Kemudian komunitas TV unggulan. Komunitas TV unggulan itu kita ngerjain konten-konten untuk media sekolah lah. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya juga gabung di beberapa komunitas lain loh, selain di sekolah gitu. Jadi saya aktif di komunitas sejarah Islam dan saya juga aktif di komunitas kajian perempuan seperti itu. Itu di luar sekolah seperti itu. Memang saya suka belajar mungkin ya bisa dibilang. Jadi memang saya tahu bahwa yang kita sudah ketahui kemarin itu sebenarnya tidak cukup untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Kita harus selalu mengupgrade diri gitu dengan pengetahuan, kemudian berita-berita terkini lah gitu. Dan bagaimana kita menyikapi isu tersebut. Oke, kita kembali ke bagaimana kok bisa saya tertarik sama Aksara gitu. Mungkin memang pada dasarnya saya menyukai diskusi. Jadi memang saya ketika ditawarin untuk join di komunitas Aksara, itu pengasuhnya Bapak Jadid Al-Farisi, luar biasa. Beliau ini bapak sekaligus kakak buat saya di sini ya. Saya diajak ngobrol gimana kalau gini, wah saya mendukung sekali. Dan ketika saya bergabung dan beberapa teman-teman juga bergabung ya, dengan adanya komunitas Aksara, saya merasa kesadaran saya untuk lebih aktif membaca lagi, menulis lagi, kemudian juga
meningkatkan kesadaran terhadap fenomena sekitar, mungkin sekolah maupun mungkin fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita itu jadi semakin terasa sih Mas. Iya. Rasanya seperti itu. Itu kalau Aksara. Kalau TV unggulan itu tuh bermula dari bapak kepala sekolah nih yang bikin gara-gara sebenarnya. Dia bikin gara-gara nih. Sebel saya. Tiba-tiba beneran bapak kepala sekolah Anda menjerumuskan saya pada hal ini. But anyway, thank you. Jadi waktu itu di suatu awal tahun pelajaran nama saya muncul di SK, saya diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Gitu. Kalau kita dengar humas pasti kan kedengarannya pasti kan harus bisa ngedesain, harus bisa moto, harus bisa video, promosi, harus sekolah, bisa segala macam gitu kan. Terus saya protes sebenarnya, ini kenapa ini saya nggak bisa ngapa-ngapain? Saya merasa nggak bisa ngapa-apa. Tapi bapak kepala sekolah bilang bahwa yang Bu Nila maksud tidak bisa itu adalah hal-hal teknis gitu. Bu Nila memiliki kompetensi yang justru konseptual yang dibutuhkan oleh seorang humas gitu kan. Beliau bilang soal keterampilan komunikasi lisan maupun tulisan dan beberapa hal lain lah gitu. Bagaimana saya membangun hubungan dengan orang-orang termasuk mungkin dengan Zodi. Bagaimana Zodi? Ya saya ini juga terjerumus ini. Kita adalah korban-korban ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Thank you apa? Thank you. Ini masuk TV bulan ini pengalamannya bagus loh. Oh gitu ya. Oke. Gimana lanjut? Oke. Jadi terus saya sudah di SK, saya nggak boleh protes, saya nggak boleh minta diganti, nggak diterima. Oke, yes, I should do it gitu. Terus ya udah, akhirnya saya minta beberapa bantuan nih dari teman-teman gitu kan, yang saya tahu dia jago-jago gitu. Dan kemudian mereka membantu saya untuk membuat konten-konten yang berbasis desain grafis, video maupun foto gitu. Dilala ternyata gitu ya, kumpulan setiap Rabu siang pulang sekolah itu kok terus menerus gitu bersama 6 orang waktu itu. Ada Mas Tian, ada Mas Dewa, ada Mbak Amel, Mbak Hana, Mbak Vina gitu ya, Mas Dava ya, dan dibantu sama beberapa teman yang lain angkatannya Mas Obi itu ya. Terus berjalan terus, kita produktif sampai di suatu titik waktu ada kesadaran bahwa nih teman-teman bakal lulus gitu. Kalau nggak dilanjutin gitu ya aktivitasnya, Mas, sayang banget gitu. Artinya ini bisa disistemasikan gitu. Akhirnya kita sama-sama membuka open recruitment gitu loh. Nah terus inget kan waktu itu Zodi kan dirayu-rayu sama Bu Nila juga. Aslinya saya nggak mau itu, nggak ingin join ke TV bulan. Terus di WA ya sama aku. Chat sama Bu Nila. Jadi ini cobain gabung ya. Ya udah saya gabung. Tapi untung saja saya gabung. Kalau enggak nyesel. Kalau enggak malah nyesel ya. Oke. Ini tahun keduanya Mas Zodi ya. Iya, tahun keduanya. Gitu. Waktu angkatannya Mas Zodi ya 15 ya. Waktu 15 orang daftar. Kita memang open recruitment, jadi kita tidak menetapkan kualifikasi yang ketat, enggak, cuman yang mau ayo gitu ya. Kita bilang ada menu jadi ini dan 15 orang itu. Akhirnya 15 tambah 6 yang sebelumnya jadi 21. Terus kita ya itulah berkegiatan. Mungkin Mas Zodi sebenarnya yang lebih bisa ngomong apa aja kegiatannya di TV bulan. Di TV bulan pertama masuk TV bulan ada pengalaman baru saya itu. Apa tuh? Yaitu berkunjung ke stasiun TV. Ke stasiun TV, lihat mbak pembawa berita yang cantik banget itu ya. Iya. Ke JTV teman-teman. Ke JTV Surabaya, keren banget. JTV Surabaya. Itu kan teman-teman. Dan ya banyak hal lagi lah yang bikin saya ini terasa baru gitu di hidup saya, kayak tag video, tag foto, terus cara ngomong gitu kan beda juga. Karena di sini juga di TV bulan ada workshop juga teman-teman. Workshop videografi, workshop fotografi, workshop hikmah Jumat untuk talent-talent hikmah Jumat itu. Nah, jadi kita ada workshopnya biar kita dilatih untuk apa ya? Upgrade skill ya. Artinya memang lebih, tidak semua itu barang jadi dari awal gitu. Iya, aslinya kita itu mulainya dari nol semua ini. Anak-anak TV bulan ini. Tapi karena ada ininya ya, wadahnya dan kemudian
kemauan untuk belajar bersama dan kemudian alhamdulillahnya juga kesempatannya ada ya, kita bikin workshop fotografi, videografi, ada yang kita ambil dari luar juga pembicaranya. Ada teman kita sendiri waktu itu Wildan ya, fotografi ya. Karena Wildan tuh juara 1 fotografi FLS 3N. Oh, gitu. Keren teman-teman gitu. Ini Mas Zodi juga keren anyway teman-teman nih. FYI ini Mas Zodi ini siswa tapi mahasiswa. Jadi ini dia udah diterima sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Makasih teman-teman. Keren. Anak TV Unggulan semua keren. Siswa sama Unggulan BPT Al-Fatah semuanya keren. Semua keren. That's it. Mantap. Nah, ini kan di TV Unggulan ya. Loh, tapi kemarin yang baru saja rekrutmen kemarin banyak loh, Bu. Oh iya. Itu yang tadi 15 rekrutmen pertama. Iya, yang pertama. Yang 2024, 2025 akhir kita rekrutmen lagi. Rekrutmen lagi itu banyak sekali peminatnya teman-teman. Banyak sekali peminatnya teman-teman. Banyak sekali peminatnya. 22 ditambah 15 37. OSIS kalah teman-teman. OSIS SMA Unggulan BPPT kalah. Jumlahnya. Oke. Adu argumen menang kita. Enggak perlu adu. Kita sama OSIS tuh bukan ini ya, bukan lawan ya, tapi ini teman kolaborasi. Teman anak TV Unggulan juga anak OSIS. PD program director podcast kita ketua OSIS kan Mas Kamil ya. Tapi kadang bentrok rapatnya. Oh gitu. Bentrok jadwalnya itu bisa diatur Mas. Oke. Nah tadi kan aksara. Di aksara itu emang cuma nulis baca gitu aja atau gimana? Jadi gini, kalau di aksara memang saya bersama Pak Jadid gitu ya dan teman-teman semua yang di aksara itu punya keinginan ya untuk expanding the horizon gitu. Jadi meluaskan pandangan kita gitu terhadap bacaan-bacaan berkualitas gitu. Jadi aktivitasnya adalah kita membaca karya-karya sastrawan besar gitu. Untuk sampai saat ini kita mempelajari beberapa karya dari sastrawan Ahmad Tohari, kemudian ada Bapak Hamsat Rangkuti seperti itu, dan kemarin ada pembacaan cerpen juga dari Bapak Kuntowijoyo gitu. Cerpennya Bapak Kuntowijoyo yang baca Pak Jadid gitu. Keren, Jadi kemudian juga puisi juga kemarin ada Mas Ferry TU kemarin membaca puisinya sendiri luar biasa. Dia bikin puisi. Jadi dia membuat sendiri dan dia membacakannya sendiri keren. Dan membacakannya bagus banget. Saya sebagai presiden director TV Unggulan langsung melamar dia untuk masuk di Jendera karena puisinya itu sangat relate sama Idul Fitri. Jadi tentang apa ya, sebuah ucapan terima kasih yang luar biasa dari seorang anak ke orang tua. Jadi keren Pak Ferry. Cocok banget. Keren karena Mas Ferry diam-diam gitu. Jadi kita diskusi Mas. Jadi satu memperkenalkan karya yang bagus. Kenapa perlu? Jadi gini teman-teman. Kalau kita membaca yang bagus, maka kita memiliki kemungkinan untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Ibarat bank data tuh inputannya bagus gitu. Jadi kita kalau misalnya mau nulis, kita punya diksi-diksi yang bagus, kata-kata yang bagus, referensi susunan kalimat yang bagus, referensi frasa yang bagus gitu. Sebenarnya ini juga sebagai tanggapan terhadap beredarnya gitu ya bacaan-bacaan yang kurang bagus untuk dikonsumsi gitu. Kurang bagus ini maksudnya begini teman-teman, secara konten mudorotnya lebih banyak gitu ya. Misalnya kalau tentang bacaan remaja itu pacaran gitu kan kurang mengedukasi gitu kan karena Mas. Kita juga kan dari sekolahan Islami ya gitu. Jadi memang kita usahakanlah mengondusifkan gitu ya lingkungan sekolah ini dengan baik, salah satunya lewat kegiatan literasi di aksara gitu sih Mas. Gitu. Tapi kan di aksara itu juga banyak peminatnya Bu. Peminatnya banyak dari awal itu banyak banget gitu.
Cuma memang karena basisnya komunitas ya, jadi kita tidak ada paksaan. Jadi kita mesti kayak ada absennya gitu, terus kamu harus masuk gitu. Jadi diibaratkan sebuah tempat itu dia bukan rumah yang ada pintunya, enggak. Bahkan mungkin lebih tepatnya tuh kayak ini kali ya, balai-balai orang Jawa gitu loh Mas, yang cuma ada tiang-tiang di situ. Joglo, right, good diction. Joglo apa? Orang bisa kapanpun datang, bisa kapanpun keluar. Itu menariknya komunitas. Itu menariknya komunitas. Kan anak zaman sekarang seperti saya ini kan saya sendiri aja loh Bu. Yes, gimana? Kalau disuruh baca terus nulis tuh belum bisa kok suka gitu. Gitu ya. Kan yo anak mungkin ya enggak saya doang. Mungkin juga banyak anak yang kayak gitu ya. Oke. Saya kira gitu. Nah kok masnya kan alhamdulillah lah kok masih ada peminatnya zaman sekarang. Masih. Saya sendiri tuh nggak minat loh kayak gitu. Iya. Baca buku ini puisi terus nulis gitu. Belum. Bukan enggak kali ya teman-teman, bukan enggak, tapi minat. Belum. Ini Mas Zodi seperti yang saya katakan tadi ya, dia sudah diterima di kedokteran gigi. Jadi kedepannya dia akan menghadapi, bukan hanya menghadapi, dia harus melahap banyak sekali academic books gitu ya, buku-buku akademik yang nanti ya gitu. Jadi mungkin situasinya tuh kamu belum terpaksa untuk membaca. Belum ada paksaan untuk membaca menulis. Kamu akan terjerumus Zodi. Setelah kamu terjerumus di TV Unggulan, kamu akan terjerumus membaca buku. Sudah lama ini. Berapa menit nih? Ini kok kayaknya sudah lama ini. Berapa menit ini operator ini? Ini saya obrolan sama Bu Nila ini soalnya sangat nyambung. Sangat nyambung. Ini bahaya kalau sampai maghrib, isya balahannya. Kok tiba-tiba sahur kan nggak mungkin juga tuh. Berapa menit ini? 16. Oh 16. Udah 16 menit teman-teman, nggak kerasa ini. Ya udah 16. Gimana punya ini? Berbuka puasa? Enggak, salah. Enggak. Gimana? Yang ditanya masih ada apa enggak? Kalau enggak ya kita akhiri. Ya, ini Bu Nila. Gimana? Ada? Ada ini. Enggak bertanya sih, ngobrol aja. Oke. Nah, TV Unggulan ya teman-teman. Yang awalnya cuma ada beberapa orang, terus open recruitment. Sekarang ada beberapa banyak program loh di TV Unggulan itu. Oke, program. Iya. Kayak Hikmah Jumat gitu teman-teman. Itu agar siswa kan menjadi berani tampil dengan hal yang positif, dengan aura yang positif. Bukan cuma tampil di media sosial, di depan kamera yang negatif teman-teman. Nah itu tujuan program-program di TV Unggulan itu. Karena anak zaman sekarang kan ya, arti gini loh, hidup itu menawarkan begitu banyak pilihan gitu. Bagaimana kalau ini konteksnya institusi pendidikan sekolah ya. Bagaimana sebuah sekolah itu menawarkan sebanyak-banyaknya wadah positif sehingga seorang murid itu tidak punya energi untuk memilih yang enggak positif gitu Mas gitu. Jadi banyak program yang kita punya di TV Unggulan ini, salah satunya Hikmah Jumat, itu menampilkan tausiah pendek gitu, yang dai-daiyahnya juga itu hasil rekrutmen gitu. Jadi siapa yang mau, kita ada pelatihannya, dan kemudian kita punya jadwal urutan syutingnya. Gitu. Kalau Hikmah Jumat setiap Selasa biasanya. Oh iya. Selasa tuh produksinya, terbitnya Jumat sesuai namanya Hikmah Jumat. Kalau podcast ini oh ya, kalau podcast ini sebulan sekali. Sebulan sih rata-rata sekali podcast ini. Ini kayak podcast gini kan juga ajang ya untuk menampilkan teman-teman kita yang kemarin ya. Ini saya the first for the teacher ya episode. For the teacher. Yes. Okay. The first nih teman-teman. First for the teacher. Kemarin kan sebelumnya teman-teman semua itu. Ada yang paskib, ada yang juara lomba apa-apa gitu teman-teman. Nah ini teacher. The next episode teacher lagi. Coba nanti kita lihat lah. Nggak tahu, nanti kita lihat. Oh nggak tahu kita teman-teman. Kita lihat aja episode selanjutnya apa. Penasaran. Iya. Oke teman-teman, ini kan Bu Nila sudah
banyak berbincang, mengobrol dengan saya, tanya jawab dengan saya. Mungkin ini terakhir saja teman-teman ya. Motivasi Bu Nila ini. Oh, motivasi. Ya, untuk teman-teman anak-anak zaman sekarang ini Untuk yang apa? sulit untuk gabung komunitas atau yang ingin mau masuk komunitas. Oh, oke. Gitu. Mungkin pesan buat teman-teman yang nonton, komunitas itu penting karena gini, potensi manusia itu beragam, gitu. Kalau wadahnya juga beragam, maka kita bisa membuka peluang setiap potensi itu terwadahi, gitu. Sayang banget kalau misalnya ada potensi karena nggak ada wadahnya, gitu ya. Wadah ini dalam artian yang mengarahkan, pembina, yang menemani, artinya teman-teman, gitu ya. Itu sangat berpengaruh gitu loh pada giroh ya kalau bahasa Arabnya itu semangat ya, semangat untuk melanjutkan, mengeksplorasi lebih dalam, meningkatkan skill itu gitu. Jadi saya sebagai pembina komunitas TV Unggulan ini ya menghimbau gitu ya untuk setiap sekolah sebenarnya punya komunitas gitu. Karena dengan kemampuan yang terakomodasi dengan baik, maka optimalisasi untuk menjadi excellent itu jadi besar gitu. Semoga nanti di 2026 lahir komunitas baru di sekolah kita. Amin. Ini sudah 2026. Ini sudah 2026 bulan Februari. Semoga sebelum 2026-nya habis. Atau masuk di 2027, kita harapannya lahir satu komunitas lagi. Luar biasa nanti kalau setiap tahun lahir komunitas. 2024 lahir TV Unggulan, 2025 lahir Aksara, 2026 kita harapannya manual drawing. Karena anak-anaknya banyak di tahun ini. Ya karena gimana dulu teman-teman, bikin aja di sekolah kalian yang belum punya komunitas, bikin yang unggul di sekolah kalian tuh ya ada potensinya itu dibikin komunitas itu apalah basket misalnya. Ya basket mungkin voli komunitas. Nah itu juga bagus teman-teman, untuk yang penting komunitas yang positif jangan yang negatif. Tadi kan Bu Nila banyak ini kan beragam-ragam sih Bu Nila. Ini terakhir Bu Nila. Jadi terakhir ya. Ya terakhir ini. Nah, pasti kan ada tantangan nih, Bu, dari mengumpulkan banyak anak-anak yang beragam-beragam kayak gini-gini itu. Pasti kan ada tantangannya, Bu. Mungkin karena sistemnya open recruitment ya. Jadi memang saya tidak menyuruh ya. Saya hanya ngasih pengumuman bahwa ini ada ini. Siapa mau gabung, ayo. Jadi sebenarnya modal dari komunitas itu yang paling kuat itu memang minat. Gitu, bukan yang dipaksa gitu. Jadi mereka minat gitu. Cuma tantangannya begini teman-teman, keminatan antar anggota ini kan beda-beda gitu. Makanya ini kan PR-nya pembina nih kalau untuk gimana nih ngurusin orang sebanyak ini gitu. Gak apa-apa, kita anggap aja ini challenge gitu. Jadi I have an idea about it. Jadi gini, karena memang sifatnya sukarela ya teman-teman. Jadi nanti workshop sukarela teman-teman. Sukarela beneran. Jadi workshop yang kita bikin ya, karena kemarin kan cuma 21 terus 15 ya. Jadi kemarin workshop itu diikuti oleh semua pengurus TV Unggulan. Nah di 2026 ini karena 37 orang gitu ya, dan kita nggak tahu passionnya misalnya Mas Jauhar nih yang di videografi, misalnya kalau kita bikin workshop tentang penulisan skrip, jangan-jangan dia nggak minat gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi sistemnya workshop kita di tahun 2026 ini adalah open recruitment bagi kru TV. Teman-teman. Jadi memang nggak ada paksaan sama sekali. Gak ada paksaan. Who wants to join, just join. Kalau saya di chat pribadi dan alhamdulillah saya kok minat gitu teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau nggak minat ya malah nyesel saya. Gitu ya Mas ya. Udah teman-teman, ini sudah hampir 30 menit ya. 25 menit ya. Wow. Wah, 25 menit teman-teman. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren. Puasa-puasa ini. Maaf ya Bu Nila nggak ada suguhan ini. Saya kayak Susana bisa makan kembang. Wah, Masya Allah. Karena ini
tag-nya di hari puasa ya teman-teman, jadi nggak ada minuman atau makanan di meja sini. Jadi nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nila Sama-sama, karena Mas Dodi. sudah mau duduk di Kursi podcast panas. kursi panas ini. Kok panas Bu Nila? Oh enggak, Oh. bisa gitu kan kalau yang nervous gitu namanya kursi Oh panas. ya. Kalau ini nggak nervous kok Bu Nila, jadinya nggak panas. Oke. Terima kasih ya Bu Nila sudah Sama-sama. mau duduk di kursi podcast lekat ini dan mau mengobrol banyak tentang komunitas-komunitas di TV unggulan ini. Oke teman-teman, apa ya? Sudahlah, gitu aja. Oke. Oke Bikin teman-teman. komunitas ya, bikin komunitas. Ya, jangan lupa untuk sekolah kalian yang belum punya komunitas, bikin komunitas. Itu, apapun passionnya anak-anak di situ ya, itu bikinkan komunitas ya. Bapak Ibu guru bikinkan itu. Anak-anak didukung. Disupport keunggulannya anak-anak di situ ya. Mantap. Oke teman-teman, see you di next episode. Yaitu apa? Kita nggak tahu episode selanjutnya apa. Apa sama teacher lagi atau dengan student or someone else, we don't know. Yes. Alumni? Maybe. I don't know. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.